Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Departemen Matematika Universitas Negeri Malang, kelompok 2, offering RL1 dengan matkul kecerdasan buatan. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kami kerjakan dengan judul Optimasi Rute Kurir di Kabupaten Malang menggunakan algoritma Nares-Neighbor pada Traveling Salesman Problem atau TSP berbasis Python. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan rekan saya Muhammad Akhtar Pasha, Muhammad Aldin Eka Putra, Wahib Kumaidi, dan saya sendiri Putri Nurhalisa. Dimulai dari latar belakang, yakni perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat pesat, dan hal itu juga bertambah besar pada sektor logistik di Indonesia. Dengan adanya sistem digital dan data yang mudah diakses, proses pengiriman barang jadi lebih cepat dan efisien. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan besar, yaitu bagaimana menentukan rute pengiriman yang paling efisien supaya waktu dan biaya bisa ditekan seminimal mungkin. Contohnya di Kabupaten Malang, wilayahnya itu cukup luas dan penduduknya juga padat. Jadi kurir atau layanan pengiriman sering kesulitan untuk menentukan rute terbaik agar semua titik bisa dikunjungi tanpa membuang waktu dan bahan bakar. Untuk menyelesaikan masalah itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang disebut Traveling Salesman Problem atau disingkat TSP. Intinya TSP ini mencari rute terpendek yang bisa mengunjungi semua lokasi dan kembali ke titik awal. Jadi seolah-olah seperti seorang kurir yang harus keliling ke beberapa tempat tapi ingin tahu perjalanan yang lebih efisien yang mana, seperti itu. Lalu dari berbagai cara menyelesaikan TSP, penelitian ini memilih algoritma Nares-Neighbor. Prinsipnya yaitu sederhana. Dari satu titik awal, kurir akan menuju ke titik terdekat berikutnya, lalu terus ke titik terdekat yang lain sampai semua titik dikunjungi dan akhirnya kembali ke titik awal. Penelitian ini dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python karena Python punya banyak pustaka atau library yang mendukung perhitungan dan visualisasi data termasuk untuk pemodelan rute. Harapannya hasil penelitian ini bisa membantu meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama dalam hal waktu, tempuh, dan biaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi rute terbaik untuk layanan pengiriman di Kabupaten Malang. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada permasalahan penelitian. Jadi yang pertama ada bagaimana cara memodelkan rute pengiriman kurir di Kabupaten Malang sebagai masalah Traveling Salesman Problem atau TSP. Artinya kita ingin mencari bagaimana rute pengiriman itu bisa diubah ke dalam bentuk model matematis TSP, di mana kurir harus mengunjungi semua titik tujuan dan kembali ke titik awal dengan jarak paling pendek, seperti itu. Yang kedua ada bagaimana penerapan algoritma Nares-Neighbor pada model TSP dapat membantu mengoptimalkan rute pengiriman kurir menggunakan Python. Jadi bagaimana algoritma Nares-Neighbor ini untuk mencari titik terdekat dari posisi sekarang yang bisa digunakan dengan bantuan program Python untuk menemukan rute paling efisien bagi kurir, seperti itu. Lalu yang ketiga ada bagaimana hasil dari penerapan algoritma Nares-Neighbor dapat menunjukkan tingkat efisiensi jalur pengiriman di Kabupaten Malang. Jadi maksudnya bagaimana hasil optimasi yang diperoleh itu bisa membuktikan bahwa rute yang dihasilkan memang lebih singkat, hemat waktu, dan efisien dibandingkan rute biasanya. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi yang pertama ada mengidentifikasi dan memodelkan rute pengiriman kurir di Kabupaten Malang ke dalam bentuk masalah Traveling Salesman Problem atau TSP. Jadi tujuan ini untuk memahami bagaimana proses pengiriman itu bisa digambarkan secara matematis sebagai TSP, agar rute itu dapat dianalisis secara sistematis. Untuk yang kedua ada menerapkan algoritma Nares-Neighbor berbasis Python untuk
mengoptimalkan rute pengiriman kurir. Jadi tujuannya adalah untuk memodelkan penyelesaian menggunakan algoritma Nares-Nagbert dengan bantuan Python untuk menentukan jalur terpendek. Lalu yang ketiga ada mengevaluasi hasil dan penerapan algoritma Nares-Nagbert dalam meningkatkan efisiensi rute pengiriman di Kabupaten Malang. Jadi tujuan ini untuk melihat seberapa besar efektivitas metode yang digunakan dalam menghemat waktu dan jarak pengiriman. Seperti itu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu menambah referensi ilmiah mengenai penerapan algoritma heuristik, khususnya Nares-Nagbert atau NN dalam penyelesaian Traveling Salesman Problem atau TSP. Yang kedua yaitu memberikan rekomendasi rute pengiriman yang efisien atau efektif bagi perusahaan logistik atau jasa kurir di Kabupaten Malang. Yang ketiga yaitu menunjukkan potensi pemanfaatan Python beserta pustaka pendukungnya seperti NetworkX dan TSP LIB 95 dalam pemodelan dan analisis optimasi rute. Selanjutnya yang keempat yaitu mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh distribusi melalui pemilihan rute yang lebih optimal. Dan yang terakhir, kelima, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Nah, untuk landasan teori yang pertama mengenai logistik dan distribusi barang. Nah, logistik itu merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian modern yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, serta informasi. Nah, dalam konteks bisnis dan perdagangan, kegiatan logistik itu mencakup pengelolaan transportasi, pergudangan, persediaan, pemrosesan pesanan, serta distribusi barang. Nah, penyaluran produk dari produsen ke gudang menuju konsumen yaitu distribusi barang tadi. Nah, maka dari itu efisiensi dalam sistem distribusi barang ini akan sangat mempengaruhi kecepatan pelayanan dan biaya operasional perusahaan. Yang kedua mengenai Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, TSP ini menggambarkan seorang penjual atau salesman yang harus mengunjungi sejumlah tempat sekali saja dan kembali ke tempat asal dengan jarak atau biaya perjalanan total yang paling minimum. Nah, TSP adalah permasalahan di mana seorang salesman harus mengunjungi sejumlah tempat untuk menjual barang dagangannya. Dengan ketentuan setiap tempat itu harus dikunjungi satu kali dan setelah itu kembali ke tempat awal. Nah, dalam konteks distribusi logistik, TSP ini dapat digunakan untuk menentukan rute pengiriman kurir yang paling efektif dengan mempertimbangkan jarak antar lokasi pengantaran. Tujuan TSP itu untuk menjadwalkan rute perjalanan yang meminimalkan ongkos total, yaitu dengan syarat semua lokasi harus dikunjungi. Lalu yang ketiga ada algoritma heuristik. Algoritma heuristik merupakan metode penyelesaian masalah yang bertujuan menemukan solusi yang baik atau mendekati optimal dengan cara cepat dan efisien, tanpa harus mengevaluasi semua kemungkinan solusi. Berbeda dengan algoritma eksak yang memberikan hasil benar-benar optimal. Jadi algoritma heuristik ini lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi komputasi. Metode ini sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti TSP yang dimana jumlah kemungkinan solusi bertambah sangat cepat seiring bertambahnya jumlah titik. Selanjutnya mengenai algoritma Nares-Nagbert atau NN, yaitu metode heuristik yang paling mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah Traveling Salesman Problem atau TSP. Cara kerjanya dengan memilih titik awal secara acak, lalu terus memilih titik selanjutnya yang paling dekat dari titik saat ini, hingga semua titik telah dikunjungi, dan setelah itu kembali ke titik awal. Nah, untuk selanjutnya mengenai implementasi Python pada TSP dan Nares-Nagbert, Python merupakan bahasa pemrograman yang terbaik untuk bidang machine learning atau deep learning. Python memiliki library Panday yang paling populer digunakan untuk analisis data dengan dukungan untuk struktur data yang cepat, fleksibel, dan ekspresif. Keunggulan Python terletak pada sintaksnya yang sederhana. Jadi dukungan
pustaka komputasi yang lengkap, serta kemudahan dalam membuat visualisasi data. Dalam penelitian ini, Python digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Nierst-Neighbor pada kasus Traveling Salesman Problem atau TSP. Selanjutnya, untuk penelitian terkait atau state of the art, jadi penelitian terkait optimasi rute distribusi barang menggunakan pendekatan Traveling Salesman Problem atau TSP telah banyak dilakukan untuk meningkatkan efisiensi logistik. Wahyuningsi, Satyananda, serta Hasanah pada tahun 2015 melakukan kajian terhadap karakteristik solusi varian TSP serta penerapannya dalam berbagai konteks distribusi. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode TSP dapat digunakan untuk menentukan rute optimal dengan efisien dalam pendistribusian barang di berbagai wilayah. Lalu Sumardi, Sari, dan Simarmata pada tahun 2024 juga mengembangkan sistem pendistribusian barang menggunakan algoritma Nierst-Neighbor. Jadi mereka menyimpulkan bahwa metode ini mampu menghasilkan rute distribusi dengan jarak minimal secara cepat, terutama untuk kasus dengan jumlah titik kunjungan yang tidak terlalu banyak. Jadi penelitian ini memperkuat keunggulan algoritma NN dalam konteks efisiensi waktu pemrosesan. Dengan melihat penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa algoritma NN adalah salah satu metode heuristik yang efisien dan mudah digunakan dalam penyelesaian traveling salesman problem. Selanjutnya, mengenai metode, jenis dan pendekatan penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan eksperimen komputasional melalui simulasi dan pemodelan menggunakan komputer. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan eksperimen fisik, melainkan berfokus pada simulasi rute terpendek berdasarkan data koordinat geografis. Model Traveling Salesman Problem atau TSP dibangun dengan bahasa pemrograman Python menggunakan algoritma Nierst-Neighbor untuk menentukan jalur distribusi barang terpendek di Kabupaten Malang secara efisien tanpa perlu observasi lapangan langsung. Untuk sumber data yang kami gunakan, yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder dari Wikipedia Indonesia, khususnya halaman setiap kecamatan di Kabupaten Malang yang memuat koordinat geografis atau lintang dan bujur. Jadi koordinat tersebut diperoleh melalui tautan GeoHack yang terhubung ke berbagai platform peta digital. Data ini digunakan sebagai input model TSP untuk menghitung jarak antar titik menggunakan fungsi Haversine sehingga termasuk dalam data spasial terbuka atau Open Geographic Data yang dapat diverifikasi secara daring. Baik, selanjutnya adalah metode atau prosedur penelitian. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis dalam penelitian ini. Itu yang pertama adalah identifikasi masalah, itu menentukan permasalahan efisiensi rute pengiriman kurir di Kabupaten Malang yang dapat dimodelkan sebagai Traveling Salesman Problem atau TSP. Jadi pada langkah yang pertama ini kita akan menentukan apakah masalah kurir ini memang benar-benar bisa dimodelkan dalam model TSP. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data koordinat, yaitu setelah kami memastikan hal ini dapat kami modelkan dalam TSP, kami mengumpulkan data koordinat dari tiap kecamatan di Kabupaten Malang. Yang ini kami ambil dari Wikipedia dan nanti dari Wikipedia itu akan menuju ke open source map dan menyusunnya dalam tabel untuk diolah ke dalam Python nantinya. Yang ketiga adalah pemodelan TSP, yaitu mempresentasikan TSP sebagai graf berarah berbobot dengan simpul sebagai kecamatan dan posisi berupa jarak antar koordinat menggunakan rumus Haversine. Yang keempat, implementasi algoritma Nierst-Neighbor, yaitu mengimplementasikan algoritma Nierst-Neighbor di Python dengan pustaka Netlogik dan TSP-lib95 untuk menentukan rute terpendek yang mengunjungi semua titik dan kembali ke awal atau biasa kita sebut TSP. Yang kelima adalah visualisasi dan analisis hasil, yaitu menampilkan urutan rute dan visualisasi peta 2D dengan matplotlib serta menghitung total jarak untuk menilai efisiensi algoritma.
Yang keenam adalah evaluasi dan kesimpulan, yaitu kita evaluasi apakah hasil rute tadi dia berdasarkan jarak tempuh dan pola lintasan untuk menilai apakah dia memang benar-benar rute yang terbaik untuk kurir di Kabupaten. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, model dan representasi data koordinat pengiriman. Penelitian ini menghasilkan simulasi optimasi rute pengiriman kurir di Kabupaten Malang menggunakan algoritma Near-Snakebar berbasis Python. Data koordinat tiap kecamatan diperoleh dari Wikipedia, nanti akan menuju ke GeoHack dan Open Source Map, dan cara dihitung dengan rumus Iverson. Implementasi dilakukan menggunakan Network X untuk graf berbobot dan Matplotlib untuk hasil visualisasi. Hasil simulasi menunjukkan rute optimal dengan efisiensi jarak sebesar 27,2% dibanding rute acak, yaitu 253,6 km dibanding dengan 348,2 km. Visualisasi rute menunjukkan lintasan yang teratur dan efisien secara geografis dari selatan ke utara Kabupaten Malang. 2. Implementasi algoritma Near-Snakebar menggunakan Python. Penelitian ini mengimplementasikan algoritma Near-Snakebar atau NN untuk optimasi rute pengiriman di Kabupaten Malang berbasis Traveling Salesman Problem, yaitu atau TSP. Data koordinat setiap kecamatan diperoleh dari Wikipedia atau GeoHack, atau kita sebut juga Open Source Map, dan jarak antar titik dihitung menggunakan rumus Iverson. Proses dilakukan dengan Python menggunakan perpustakaan NumPy, Pandas, Network X, dan Matplotlib. Algoritma NN bekerja dengan memilih titik awal, mencari lokasi terdekat berikutnya secara berurutan hingga semua titik dikunjungi, lalu kembali ke titik awal. Hasil implementasi menampilkan urutan rute optimal, total jarak tempuh, dan visualisasi peta 2D. NN terbukti efisien dan cepat untuk kasus banyak titik meski bersifat heuristik atau greedy, sehingga belum selalu memberi solusi global terbaik, namun tetap relevan untuk optimasi rute logistik kurir di Kabupaten Malang. Di sini dapat terlihat kita telah mendapatkan koordinat dari setiap kecamatan yang ada di Malang, baik dari Ampel Gading, Bantur, Bulu Lawang, Dampit, Daud, Mulyo, Gedangan, Gondang Legi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Najung, Ngantang, Pakak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Ponjongkusumo. Dilanjutkan dengan Kecamatan Pujon, Singosari, Sumber Manying Wetan, Sumber Pucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wakir, Wajak, dan Wonosari. Jadi di sini kita mendapatkan 33 data setiap kecamatan yang ada di Malang dan titik koordinatnya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di bab hasil pembahasan di poin ketiga, yaitu adalah analisis hasil optimasi rute pengiriman. Hasil optimasi rute dengan algoritma NN atau Near-Snakebar menunjukkan kemampuan metode heuristik ini dalam membentuk lintasan efisien berdasarkan data koordinat kecamatan di Kabupaten Malang. Nah, data koordinat ini seperti sudah dijelaskan, yaitu kita mengambil dari koordinat di Wikipedia, di website Wikipedia, dan kita mengubahnya ke file TSP. Kita mengambil data koordinatnya dan diubah ke file TSP. Nah, untuk jarak antar titik dihitung menggunakan rumus Iverson, menghasilkan rute yang mengunjungi semua titik satu kali dan kembali ke titik awal sesuai konsep TSP, yaitu sesuai dengan konsep TSP, start di titik A, melewati titik B dan sebagainya, kembali lagi finish di titik A. Hasil simulasi menunjukkan pada rute mengikuti kedekatan geografis dan efisien jarak dibandingkan urutan acak dengan penghematan jarak tempuh hingga puluhan kilometer. Visualisasinya peta 2D memperlihatkan lintasan yang logis dan teratur secara spasial. Jadi kita outputnya itu nantinya kita akan mengupload file TSP-nya, terus kita run, kita lihatlah itu nanti ada dari titik A ke titik
A lagi melewati kecamatan apa aja, jaraknya berapa, dan total jaraknya berapa. Dan juga ada visualisasinya berbentuk peta 2D yang nantinya setiap titiknya itu ada nama kecamatannya. Nah, nantinya di sana kita bisa memilih kita mau di titik awal dan akhirnya itu titik 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, 7, 8 sampai 33, karena kecamatan di Kabupaten Malang itu tersebanyak 33. Yang hasilnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah hasil yang saya inputkan ke dalam satu tabel ini tentang hasilnya setiap satu titik itu dari titik awal mengelilingi semua kecamatan di Kabupaten Malang itu jaraknya berapa. Nah, namun ini berbentuk jarak koordinat bukan dalam satuan kilometer. Bisa dilihat di Kecamatan Apel Gading hasilnya 2,93, di Kecamatan Bantul hasilnya 2,85, di Kecamatan Bulawang hasilnya 2,96, di Kecamatan Dampit hasilnya 2,94, di Kecamatan Dahu hasilnya 2,79, di Kecamatan Donomulyo hasilnya 2,68, di Kecamatan Gedangan hasilnya 2,89, di Kecamatan Konang-Legi hasilnya 2,91, di Kecamatan Jabung hasilnya ada 2,74, di Kalipari hasilnya ada 2,68, di Karangploso hasilnya 2,81, di Kasembon hasilnya 2,67, di Kecamatan Kepanjen Ibu Kota Kabupaten Malang hasilnya 2,92, di Kecamatan Kromengan hasilnya 2,82, di Kecamatan Lawang hasilnya 2,86, di Ngajum hasilnya 2,80, di Ngantang hasilnya 2,64, di Pakak hasilnya 2,73, di Pagelaran hasilnya 2,91, di Pakis hasilnya 2,73, di Pakis Saji hasilnya 2,88, di Poncokusumo hasilnya 2,74, di Pujon hasilnya 2,90, dan di Singosari hasilnya 2,79. Nah, masih ada beberapa kecamatan yang akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah sisa kecamatan yang belum disebutkan di slide sebelumnya, yaitu yang pertama, yang ke-25. Nah, ini tadi kecamatannya adalah urut disesuai di program kami yang nantinya kita tampilkan di GUI itu urut pemilihan nomornya. Jadi kita semisal milih nomor 25, jadi titik awal dan titik akhirnya itu di Sumber Mancing Wetan dan seterusnya sesuai dengan nomor ini. Nah, di nomor Sumber Mancing Wetan ada nomor 25 yaitu jaraknya 3,66, di Sumber Pucung hasilnya 2,67, di Tajinan ada 2,93, di Tito Yudo ada 2,95, di Kecamatan Tumpang ada 2,83, di Kecamatan Turen hasilnya 2,89, di Wakil hasilnya 2,79, di Wajak hasilnya ada 2,93, dan terakhir ada di Kecamatan Wonosari hasilnya 2,76. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya dari pendahuluan sampai hasil pembahasan. Nah, ini adalah kesimpulannya, bisa saya bacakan, yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa optimasi rute pengiriman di Kabupaten Malang dapat dimodelkan sebagai TSP atau Traveling Salesman Program dengan merepresentasikan kecamatan sebagai simpul dan jarak antara kecamatan sebagai sisi. Nah, ini tadi adalah bentuk graf menggunakan rumus Eversign, implementasi algoritma Nest Boundary Python menghasilkan rute yang efisien dan logis secara geografis dengan jarak tempuh lebih pendek dibanding urutan acak. Meskipun bersifat heuristik dan tidak selalu global optimal, algoritma NN ini terbukti cepat, sederhana, dan efektif, sehingga relevan untuk perencanaan rute distribusi dan logistik di wilayah yang banyak titik tujuan seperti di Kabupaten Malang. Nah, algoritma ini bisa diterapkan di kota-kota lain sesuai kebutuhan kalian. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5.
mata kuliah kecerdasan buatan Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Kami sadar bahwa penyampaian kami terkait algoritma NNTSP ini yang studi kasusnya di Kabupaten Malang ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mewakili kelompok saya meminta maaf apabila ada kekurangan yang kami sampaikan. Nah, apabila ada kelebihan bisa disimpan saja, tidak perlu dikembalikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.